terima kasih Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Mimin tadi. Ibu Mimin punya TikTok. Komen sama ibu yang udah berumur joget-joget, tapi komennya, Ibu obatnya udah habis. Ini gimana? Ya silakan. Bingung juga nih jawabnya ya. Masya Allah. Sekarang kita tanya, Bu Mimin sehat? Alhamdulillah. Kalau kita jawab nyantai, pakai hati santai, mungkin insya Allah nggak baperan kita. Tapi kalau hatinya lagi nggak enak, pasti nanggapinnya dengan juga nggak enak. Baik, begini. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kita baik, menjalankan perintah agama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Bahkan wa tawassaw bil marhamah, mengingatkan dalam kasih sayang. Kan begitu. Niatnya baik, tapi perlu kita juga perhatikan. Niat yang baik, tapi jika kita lakukan tidak dengan cara yang baik, belum tentu mengubah ketidakbaikan itu. Tapi sesuatu yang baik niatnya, dilakukan dengan cara yang baik, boleh jadi lebih mengena dan bisa mengubah untuk menjadi kebaikan. Kadang-kadang memang kita ini nggak tahan sama gatel. Kalau nggak komen kayaknya nggak afdol. Nggak asyik, kayaknya nggak ada interaktif, kan begitu. Tapi perlu diingat, sekali lagi, mengingatkan yang baik jauh lebih berkenan dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang arif, dengan kalimat-kalimat yang menenteramkan, dengan kalimat yang menyenangkan pun boleh jadi begini. Bisa seandainya ada sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan seseorang, boleh jadi tidak di depan umum. Japri dong. Kalau akunnya jelas, orangnya jelas, kenapa enggak langsung saja share ke orangnya? Yang akun yang dimaksud daripada menimbulkan polemik, daripada menimbulkan kegaduhan, daripada enggak selesai-selesai. Tapi ada kalanya penting juga. Contohnya apa? Ketika ada orang yang sekarang menghina Islam, terang-terangan, kita pun harus membela dengan terang-terangan. Jangan diam saja. Tapi sekali lagi, pun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kalau dia masih ngeyel juga, pakai cara-cara yang diajarkan. Dengan cara-cara yang tegas, tapi sekali lagi, supaya tujuan kita sampai, carilah cara yang terbaik. Mudah-mudahan niatnya sampai, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya saya ke Bapak Agus yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Bapak Agus, masih dengan tema besar kita, bagaimana hukumnya berselancar di media sosial saat berpuasa. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, gimana kalau misalkan main medsos, tapi dia ngevlognya misalkan yang tidak keagamaan, kan dia dapat uang tuh, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Karena semuanya memang tidak mau nggak mau kita akui, memang semuanya harus uang sih Ustadz ya, gimana nih? Semakin gila semakin dapat uang biasanya begitu. Silakan Yai. Iya, baik. Bagaimana kalau kegiatan kita atau akun kita itu selain amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Begini Bapak Ibu, setiap aktivitas apapun dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada tujuan penciptaan kita ini. Apa itu? Untuk ibadah. Jadi segala apapun kalau kita niatkan ibadah, jadinya pahala. Tapi kalau kebaikan pun kalau kita nggak niatin ibadah untuk mencari ridho Allah, bisa jadi hanya kebaikan berhenti di dunia, nggak nyangkut ke akhirat. Makanya tadi Pak Kiai mengatakan pentingnya niat itu. Innamal a'malu bin niat
Wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya dan orang diganjar berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya kok. Sesuatu amalan yang kelihatannya menjadi amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat gara-gara niat, Pak. Tapi sebaliknya amalan yang kelihatannya akhirat gara-gara niatnya salah jadi amalan dunia tuh. Ini kita nanam pohon nih ya kan. Kita nanam pohon ya kan. Kita nanam pohon, kita niat mau nanam pohon loh. Ya kan, bukan baca Al-Qur'an. Kita nanam pohon tapi kita niatkan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya nanam pohon ini agar bisa menjadi banyak manfaat dan kebaikan. Biar ekosistem terjaga, biar udara segar, biar pandangan enak dilihat. Dan biar juga menjadi contoh buat yang lainnya. Sambil kita posting itu, ya kan boleh, ya kan. Nah itu kelihatannya amalan dunia, ya kan. Tapi bisa menjadi amalan akhirat. Selama pohon itu hidup dan bisa memberikan manfaat buat sekitarnya, maka itu menjadi jariah kita selamanya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, walaupun kita kelihatan amal akhirat tadi kata Kiai, ya kan bangun, ya tengah malam, ya kan, habis sholat tahajud 11 rakaat sama witir, update status. Alhamdulillah malam ini udah bisa sholat tahajud 11 rakaat. Pengennya niatnya salah tuh. Nah itu aturan amalan akhirat. Jadi dunia tuh berhenti di dunia tuh. Nggak jadi amalan akhirat. Makanya dulu kenapa hadis ini bisa muncul innamal a'malu binniyat. Itu ketika itu ada seorang pemuda tunangan Ummu Qais. Maka dia disebut dengan muhajir Ummu Qais. Awalnya dia nggak mau hijrah karena hijrah tantangan dan resiko korbannya besar. Bukan hanya ninggalin keluarga yang belum beriman. Bukannya ninggalin hanya harta, perdagangan, perkebunannya, perniagaannya, tapi nyawa taruhannya kalau orang hijrah itu. Nah, makanya banyak yang ngumpet-ngumpet, kecuali sahabat Umar bin Khattab. Mau hijrah dini hari, sore udah naik ke gunung dia, ke Jabal Qubais. Saudara-saudara, siapa yang pengen istrinya besok pagi jadi janda, anaknya jadi yatim, dan gak mau melihat matahari pagi, cegat Umar nanti malam. Umar mau hijrah. Umar doang yang begitu. Yang lain mengumpet-ngumpet. Termasuk ini pemuda ini tunangan Ummu Qais nih. Aduh berat. Ngapain cari mati di sana? Ya kan enggak gua enggak mau hijrah, mending di sini ketahuan. Awalnya enggak mau hijrah. Dengar tunangannya yang namanya Ummu Qais berangkat hijrah. Mikir ulang. Waduh di Madinah orangnya ganteng-ganteng, seterek-seterek. Kaya-kaya, harta banyak. Tunangan saya ke sana nggak bawa uang, nggak bawa harta, cuma selembar pakaian. Wah bisa nyangkut sama pemuda Ansor nih. Berangkat hijrah deh, berangkat hijrah. Peristiwa ini diadukan oleh Rasul, maka kata Rasul, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat ridho Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raihnya atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka dia dapat itu doang. Hati-hati, lihat jaraknya sama, resikonya sama, panas terik, padang pasir sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu dapat ridho Allah, yang satu cuma dapat perempuan doang. Belum tentu itu perawan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Syaitan. Mudah-mudahan kita terus diluruskan dan juga ditetapkan niat kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesia, Gus Spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali.